Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami Tuhan semuanya di tempat ini Tuhan melalui Zoom Ciputra Tuhan Endurance Club. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau Tuhan mengurapi kami semuanya yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan untuk siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami hamba-Mu Tuhan yang akan Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar, sebab hamba-Mu mendengar. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semuanya Tuhan dengan darah anak domba Allah, dengan darah Tuhan Yesus Kristus, dari ujung rambut kepala hingga ujung kaki kami. Biarlah roh-Mu yang kudus Tuhan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Amin. Ini sekedar pembukaan dulu ya, saya mau kesaksian. Yes. Eh, Kemarin itu saya kayak naik motor itu seperti kayak oleng gitu, kayak kayak mau jatuh gitu loh, gitu. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan, jangan sampai hamba-Mu ini jatuh gitu. Terus saya jemput anak saya, terus dan saya berusaha untuk fokus gitu. Terus saya pulang gitu, pulang jemput yang anak nomor 3, nomor 4 ya, nomor 3 kan tidak ada, nomor 4 yang kecil. Terus habis itu saya jemput anak saya yang nomor 2, sekolahan jemput. Saya pulang lagi. Terus nganter anak saya kerja gitu kan, dia kerjanya jadi penerjemah Mandarin ya, Mhm. sama perempuan tapi shiftnya tuh shift sore gitu, Mhm. sore sampai malam. Tapi ini sudah apa, sudah mau pindah lagi ke tempat yang lain karena Oh. dari kalau malam terus itu kan kita kan tidak enak gitu loh, Mhm. walaupun pekerjaannya apa, translator gitu, tapi kalau malam-malam tuh ya kasihan gitu, jadi nyari yang normal gitu. Mhm. Nah, terus saya nganterin gitu pulang, terus saya punya tensi atau tensi gitu, ternyata tensi saya 177. Ah, tinggi 100, sekali. ya Tinggi per banget. 100 berapa gitu. Terus saya cek lagi jadi 174 gitu, per 100 berapa gitu. Ya ampun, Ceh. Tinggi sekali, Oh, Ceh. ya, itu papa saya 190 langsung stroke loh. Gitu. Itu Musik. benar-benar Wah. kekuatan dari Tuhan gitu. Seperti saya naik motor tuh sudah kayak mau melayang gitu, kayak mau geledak Oh. gitu. Tapi Tuhan tuh benar-benar mengasihi ya. Kita yang benar-benar minta sama Tuhan kekuatan, Tuhan kasih kekuatan loh sama saya gitu. Sampai Amin. 3 kali pulang pergi gitu. Luar biasa ya. Ternyata, ternyata, ternyata karena saya tuh minum kopi. Oh. Jadi saya tuh waktu saya minumnya kopi itu sedikit, cuma setengah sendok. Tapi kok sudah kayak gitu ya. Akhirnya saya bertobat dan minum kopi. Kopinya saya kasih cuma 1 gram. Ya, Wah. ini sekedar kesaksian ya bahwa kita Eh, punya Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita. iya Dan loh. sekarang puji Tuhan sudah sembuh 128 per 78 ya. Tidak ada 80 gitu. Jadi Berapa? puji Tuhan Oh. sembuh. Ini Iya. kan kita sudah mendengar ya, maksudnya ini kan zaman-zaman akhir zaman ya. Iya. Zaman-zaman akhir zaman, peperangan sudah terjadi ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin nyata gitu. Dan yang terpenting adalah hubungan kita sama Tuhan gitu. Yes. Hubungan kita sama Tuhan itu sejauh mana gitu ya. Jadi Hmm. hubungan itu ada trap-trapnya ya, ada trap-trapnya gitu. Hubungan yang
pertama itu apa? Hubungan dengan sesama, ya, yang tidak ada hubungan darah, ya kan? Mm. Hubungan dengan sesama itu dengan orang lain atau bahkan teman itu tidak ada komitmen itu, dan ada yang biasa-biasa saja gitu, ya. Mm. Ada yang bisa bisa lepas, bisa berpisah gitu. Terus naik lagi, ya, semakin naik lagi yaitu hubungan, yaitu yang berkaitan dengan darah. Itu hubungannya lebih dekat lagi, ya. Ya, hubungan contohnya orang tua dengan anak, kita dengan saudara kandung, itu ada hubungan darah, ya. Oleh sebab itu Tuhan juga memposisikan dirinya sebagai Bapa, Mm. ya. Ya. Sebagai Bapa, kita sebagai anak. Namun anak itu, kalau kita menjadi anak, ya, bisa jadi kita tuh cuma minta-minta sama orang tua. Pak, minta ini, Pak, minta itu, gitu. Bapak, aku perlu ini, Bapak, aku perlu itu, gitu. Ya, kadang kalau Tuhan, kalau orangnya nyuruh, ya anak nurut, ngelakuin, paling sebatas itu. Tapi anak juga bisa meninggalkan orang tuanya saat dia menikah, dia bersatu dengan pasangannya, ya. Jadi anak juga bisa meninggalkan. Nah, lantas hubungan apa yang benar-benar Tuhan inginkan itu, apa, kita jalin antara kita dengan Tuhan, yaitu di Efesus pasal 5 ayat 22, ya. Kas perikopnya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, ya. Saya baca di ayat 5, pasal 5 ayat 22 sampai 32. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ya. Di sini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ya. Di sini dikatakan hubungan suami istri itu, ya, hubungan suami istri itu harus ada ketundukan, ya, ketundukan atau ketaatan, ya, atau menurut, itu yang dikehendaki oleh oleh Tuhan, ya. Ini saya baca aja sampai selesai aja dulu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini ayat 27 saya lingkari. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat, ya. Hubungan Kristus dan jemaat, ya. Jadi hubungan apa yang Tuhan inginkan itu terjadi atas hidup kita, yaitu hubungan suami istri. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan, ya. Nah, ini sebenarnya rahasia besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat itu seperti ini yang Tuhan mau. Hubungan suami istri, ya. Nah, hubungan suami istri yang saya dapat itu ada 3 poin, ya. Yaitu
Pertama, di ayat pertama tuh, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang Tuhan mau itu adalah penundukan, ketundukan, atau ketaatan, dan menurut ya. Yang kedua di ayat 27 adalah hubungan tanpa cacat atau kerut. Dan yang ketiga adalah keintiman atau kedekatan secara roh ya. Nah, saya mau membahas yang ketundukan atau ketaatan atau menurut ya. Ketundukan atau ketaatan ya atau menurut ini antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan Tuhan ya, antara kita dengan suami, antara istri dengan suami, yaitu dan jemaat itu dengan Kristus. Itu jadi kalau kita tunduk ya, itu adalah bentuk kasih kita, kasih istri kepada suami. Ya, kita baca di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi kasih, jadi penundukan, ketaatan itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Ya. Iya. Kasih istri kepada suami. Tetapi bentuk kasih itu gimana bentuknya? Yaitu dengan apa? Kita mendengar dan kita melakukan. Karena kalau kita mendengar perkataan suami, tapi kita tidak melakukan, itu berarti kita tidak mengasihi suami kita. Demikian pula kita mendengar suara Tuhan, tapi kita tidak melakukan, itu sama saja kita tidak mengasihi Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di ayat yang 23, jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang, jadi ya barang siapa yang tidak mengasihi aku, tidak mengasihi Tuhan, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kami dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya, di sini jelas sekali gitu. Jelas sekali bahwa ketundukan, ketaatan yang Tuhan inginkan terjadi kepada jemaat, kepada Kristus adalah ketundukan itu adalah bentuk kasih. Ya. Nah, bentuk kasih ini yang bagaimana? Yaitu dengan kita mendengar dan kita melakukan. Gitu. Ya. Nah, kita ini sudah dibayar, hidup kita ini sudah dibayar dengan harga yang lunas, harga yang tunai. Ya, dengan darah anak domba Allah, dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ada kita yang dipanggil Tuhan untuk mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi, yang lebih intim lagi dengan Tuhan, ya, seperti pasangan suami istri ya, seperti mempelai laki-laki dan perempuan. Kita tuh hidup kita tuh sudah ditebus, sudah dibeli. Kalau orang perempuan menikah dengan suami tuh ya sudah sah gitu loh. Sudah sah, sudah jadi miliknya yang laki-laki itu, yang suami kita gitu. Ya. Oleh sebab itu hidup kita secara keseluruhan menjadi milik Tuhan. Ya, menjadi milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Sebagai halnya dengan suami istri. Ya, suami istri itu suami tidak berkuasa atas tubuhnya kecuali istrinya yang berkuasa. Demikian pula istri tidak berkuasa akan tubuhnya, tapi suaminya gitu. Ya. Jadi kita dengan Tuhan tuh bahwa
hidup kita, saya tuh sudah dibayar Tuhan dengan harga yang lunas, dengan harga yang tunai. Otomatis hidup saya, pikiran saya, mata saya, telinga saya, ya, hati saya, pikiran saya itu miliknya Tuhan, bukan milik saya lagi. Gitu. Ya, bukan milik 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 saya lagi, tapi miliknya Tuhan. Tapi seringkali kita punya telinga, tidak fokus mendengarkan pasangan kita. Ya, tidak fokus mendengarkan suara Tuhan. Tapi kita lebih condong mendengarkan suara-suara asing, suara-suara dunia. Gitu. Kalau orang tuh suara-suara tetangga, suara-suara orang gitu, orang lain. Gitu. Mata kita juga tidak fokus memandang tentang hal kerajaan surga, tapi kita malah memandang main mata dengan dunia. Seringkali kita seperti itu. Ya, hati kita tidak terikat sama Tuhan, tapi lebih terikat sama dunia. Ya, nah, terus pikiran kita juga sama seperti itu. Gitu. Jadi apa? Kayak misalnya ya, contohnya contoh aja. Waktu kita nonton HP, HP itu kita pakai sesuatu untuk yang penting itu enggak apa-apa, untuk kita bekerja atau untuk kita misalnya apa apa sharing firman Tuhan itu enggak apa-apa gitu. Tapi kadang itu ada pengalihan ya, terutama di TikTok itu ya. Kadang tuh saya tuh sampai lupa lupa waktu gitu. Harusnya waktu untuk saya menjalin hubungan sama Tuhan, berdoa, baca Alkitab, saya habiskan untuk ngekek-ngekek saudara-saudara, nonton anjing gitu, gitu. Ya, nonton anjing lucu-lucu sampai saya scroll, kok lama juga ya. Aduh, akhirnya malah hari itu rasanya hampa gitu. Karena apa? Waktu saya seharian tuh untuk buat itu, nonton ini, nonton gitu. Aduh, gitu. Ah, rasanya jadi tidak enak gitu loh, gitu rasanya jadi tidak enak lah. Itu pengalihan keinginan mata, keinginan telinga, ya, itu sebenarnya adalah kedagingan, ya, keinginan daging gitu. Nah, kalau kita menuruti kayak gitu itu mengalihkan secara kita tidak sadar, itu mengalihkan kita dari fokus kita dari Tuhan, ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya, di Matius 5 ayat 28. Saya baca Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan orang yang memandang wanita, memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berjinah dengan dia dalam hatinya. Ya, begitu pula mata kita sudah memandang HP, ya, TikTok, dan kita terikat. Wah, rasanya kalau nggak nonton rasanya nggak enak gitu. Rasanya kepingin buka nyekrol TikTok, kepingin buka HP, atau lihat YouTube satu-satu kita buka gitu. Kita sampai kalau enggak rasanya enggak enak gitu. Itu kita tuh sudah berzina sebenarnya. Secara tanpa kita sadari, secara roh tuh, secara spirit kita sudah berzina. Kita dengan mata kita memandang dan kita menginginkan itu gitu. Lebih daripada Tuhan gitu. Ya. Karena Tuhan itu adalah Allah yang penyemburu gitu. Dia mengasihi kita. Jangan sampai kita tuh terhilang. Dia menginginkan kita tuh dengan cemburu gitu. Jangan sampai, boleh enggak apa-apa nonton, tapi jangan sampai kita kebablasan.
Jangan sampai itu menjadi yang utama, ya. Apalagi kalau yang suka nonton CEO itu keluarga Kusuma atau apa, waduh lah, itu benar-benar kadang tuh mengikat gitu ya. Kalau udah nonton rasanya, wah, apalagi pinter, iblis itu pinter, pemainnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, memuaskan keinginan mata, ya. Lah, lalu saya baca di Matius 6 ayat 24 ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kadang hati kita terikat kepada uang, terikat kepada kekayaan, ya, lebih daripada Tuhan. Nah, itu tidak boleh gitu. Ya benar, kita tuh di dunia, masih di dunia, kita butuh butuh uang ya, karena kita itu apa-apa semua bayar pakai uang, lahir pakai uang, mati pakai uang. Itu sih sudah dibentuk oleh sistem dunia itu seperti itu. Tujuannya apa? Supaya manusia itu mengejar uang lebih daripada Tuhan. Gitu. Itu sistem yang dibuat oleh iblis, itu sistem dunia seperti itu. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran, kita tahu bahwa carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarnya, yang lainnya akan tambahkan kepadamu. Tadi yang dikatakan oleh Pak Edwin ya, bahwa yang penting itu pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan itu yang memelihara kita, yang memberkati kita. Yang penting kita lakukan bagian kita, bekerja ya bekerja. Tapi hati kita tetap kita benar-benar fokus sama Tuhan. Kita kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Di Yakobus 4 ayat 4. Bisa dibacakan Anita, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah pemusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak jadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Iya, ya. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Jikalau hati kita sudah terikat dengan dunia, ya, itu kita malah membuat kita tuh itu permusuhan dengan Tuhan. Jadi kebenaran itu adalah harus di atas kebenaran, ya. Kita tidak bisa kompromi. Oh, kita kan masih dalam dunia, kita kan masih hidup dalam daging gitu, ya. Kalau firman Tuhan katakan seperti itu ya seperti itu. Gitu. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Gitu. Kebenaran tidak bisa kompromi dengan ketidakbenaran. Ya. Lantas yang ayat yang ke-20, Efesus 5 ayat 27, itu supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya. Apa itu hubungan tanpa cacat dan kerut ya? Yaitu hubungan kita sebagai suami istri dituntut dalam hal kesetiaan ya. Kalau misalnya suami selingkuh sama istri dari apa selingkuh dari istrinya atau istri selingkuh dengan suaminya, itu hubungannya itu sudah ada cacat kerutnya ya, ndak mulus lagi gitu, ada cacat kerutnya. Dan suami atau istri pasti selalu ingat gitu ya, butuh kasih Tuhan yang bisa menerima apa adanya, yang bisa mengampuni dan menerima apa adanya, dengan kasih kasih Tuhan yang kasih yang menyelamatkan ya. Masuk lebih dalam lagi, jadi ini hubungannya lebih dalam lagi. Pertama ketaatan
ya, dituntut dengan ketaatan, ketundukan. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, kita harus tidak bercacat dan tidak berkerut. Itu yang menjadi kriteria pasangan, ya, Kristus sebagai mempelai Kristus seperti itu, gitu. Ya, masuk lebih dalam lagi secara kedekatan, hubungan, ya, pemberian hidup, pengabdian, kekudusan, kebenaran, tidak bercacat dan kesempurnaan, ya. Seperti Ratu Esther, ya. Saya ngasih contoh Ratu Esther. Esther pasal 2 ayat 12. Esther pasal 2. Ayat 12. Ini ceritanya Ratu Esther diangkat menjadi pengganti Ratu Wasti, ya. Itu di sana gadis dikumpulkan di Benteng Susan, ya. Ada berapa ratus itu loh, kalau tidak salah, ya. Berapa ratus ya itu, ya. Pokoknya ada ratusan itu. Itu dikumpulkan wanita-wanita di Benteng Susan, ya. Lah, terus dipilih yang paling cantik-cantik. Dipilih yang cantik-cantik gitu. Nah, tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Jadi ada tata caranya gitu. Tidak asal ini perempuan, nih raja tinggal milih gitu, langsung dijadikan ratu. Enggak. Itu harus benar-benar diproses dulu gitu selama 12 bulan. 6 bulan dikasih minyak mur, ya. 6 bulan lagi dikasih minyak kasai dan wangi-wangian. Ya. Apa yang dimaksud dengan minyak mur? Ya. Minyak mur itu adalah antiseptik. Gitu. Antiseptik, anti nyeri, anti inflamasi, ya, anti peradangan, antioksidan, merawat kulit, penyembuhan luka, dan ada juga untuk kesehatan mulut gitu. Minyak mur, ya. Jadi gadis itu harus dikasih minyak mur supaya apa? Supaya sesuatu yang bau keringat tidak sedap, atau benar-benar sesuatu yang benar-benar membuat aromanya tuh, mungkin makannya bawang bombay, makannya orang timur, ya, makannya bawang bombay, makannya wah daging-daging, wah baunya perengus semua lah, kasih minyak mur gitu, ya. Begitu pula pasang hidup kita, untuk kita menjadi mempelainya Kristus, kita perlu dikasih minyak mur, ya. Minyak mur apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan, ya. Kita harus dikasih antiseptik, ya. Antiseptik itu sesuatu yang kalau kita ada apa ya, ada sesuatu yang kotor-kotor, sesuatu yang luka-luka, itu harus dikasih antiseptik, ya. Anti nyeri, mungkin kita tuh gampang kepahitan, gampang sakit hati, gampang ceklean gitu, gampang emosian, itu perlu diproses dulu. Dalam dunia ini kita sebagai mempelai wanita, kita tuh baru dalam proses ini, kita diproses hidup kita untuk kita tuh menjadi mempelai yang tidak bercacat, tidak berkerut di hadapan Tuhan. Mempelai laki-laki, ya. Kita gampang meradang, gampang marah, gampang emosi, ya. Itu benar diproses dulu dengan minyak mur gitu, ya. Merawat kulitnya yang
apa yang kasar gitu ya, itu benar-benar dihaluskan gitu untuk penyembuhan luka ya, luka secara hati, luka secara jiwa, luka secara pikiran gitu, mental, semuanya tuh harus di ada kesembuhan dengan minyak mor gitu, harus disembuhkan dulu gitu. Ada proses yang dikerjakan dalam hidup ya, kesehatan mulut. Jadi mulut kita tuh ngomongnya negatif terus sambatan terus gitu, ngeluh terus gitu ya. Kenapa? Karena enggak beres, hati dan pikirannya enggak beres gitu ya. Itu perlu dikasih minyak mur. Supaya apa? Supaya perlu kumur dengan minyak mur ya. Supaya apa? Supaya aroma busuk mulut itu sembuh. Yang luka-luka itu sembuh gitu. Karena dalam mulut kita ini seringkali kita kadang keluar berkat, seringkali kita keluar kutuk. Seringkali kita mengumpat, seringkali kita mengeluh, bersungut-sungut, ya, geresahan, sambatan, kayak gitu, ya. Itu di mata terus kita kesombongan, kita keluar, kita perkataan kita menyombong, kita sombong, kita angkuh. Itu kalau misalnya ya tidak dikasih minyak mur langsung dihadapkan pada Raja Ahasveros, mungkin sudah ngeblak mungkin Raja Ahasveros gitu. Ya, di mata Tuhan itu bau kita tuh sangat tidak nyaman gitu. Tuhan tuh mual, mual gitu. Gitu. Dengan mempelainya mual. Makanya mempelainya harus diproses dulu. Gitu. Secara daging, bau-bau aroma daging ini harus benar-benar ini di di minyak imur ya. Bau-bau perengus-perengus daging ini harus benar-benar harus dibersihkan, dimurnikan, disucikan, dikuduskan, gitu. Ya, sehingga apa? Mulut kita tuh mengeluarkan aroma yang harum. Ya, ada wewangian Kristus yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Hati kita sudah disembuhkan. Pikiran kita sudah dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Ya, oleh pembaruan budi sesuai firman Tuhan. Jadi benar-benar tidak gampangan menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat kerut yang diminta oleh Tuhan. Ya, kriteria mempelai yang diminta oleh Tuhan itu tidak bercacat kerut, itu tidak gampangan. Yang penting aku ke gereja. Enggak, bukan itu. Tapi harus benar-benar ada proses penghancuran hidup kita secara daging. Dimurnikan, disucikan, dibersihkan oleh minyak mur. Ya. Nah, setelah itu tadi ayat berapa ya tadi yang 12 ya. Nah, lalu setelah itu dipakai 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Oh ya, kalau bau mulut kita sudah wangi, ya, kadang kita pergi ke rumah orang, ya, pergi ke rumah orang, orang itu sudah tersenyum sama kita. Kenapa? Ada aroma sesuatu yang menyenangkan keluar dari hidup kita, ya. Tapi kalau misalnya ini orang tuh, hari sudah main utang, ya kan? Itu sudah ngeluh, orang rasanya deket-deket tuh males gitu loh, sambatan, wah jerune main utang gitu, orang sudah males gitu, ngeluh terus sudah males. Tapi kalau hidup kita malah menjadi berkat, ya, hidup kita bisa menguatkan orang lain, orang tuh senang ketemu sama kita, gitu, ya. Kadang kita malah yang dicari, seperti itu, gitu.
Terus 6 bulan untuk memakai minyak mawar dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Minyak kasai itu minyak apa ya? Minyak kasai itu adalah minyak pijat yang menyegarkan, ya, menenangkan, dan aromanya tuh menyenangkan, ya. Jadi yang bau itu juga senang, yang kita yang pakai juga senang, gitu, ya. Benar-benar harus dilakukan, dibaluri minyak kasai, ya, yang aromanya menyenangkan, menyegarkan, menenangkan, ya, dan aroma-aroma wangi-wangi itu selama 6 bulan. Jadi waktu ratu itu akan menghadap raja, dari jauh itu baunya sudah wangi, gitu, ya. Jadi baunya sudah wangi, gitu. Itu memang sudah ketentuan di waktu di Ratu Esther itu seperti itu. Begitu pula dengan kita sebagai mempelai perempuan. Kita harus diberikan minyak, aroma hidup kita tuh harus wangi. Ya, jangan aroma kita malah baunya memualkan. Ya, jangan seperti itu. Gitu. Ya, aromanya apa? Sesuatu yang membuat muntah Tuhan itu apa? Aroma kesombongan. Ya, itu bau yang menjijikkan di mata Tuhan. Itu harus benar-benar apa? Diberikan sesuatu yang benar-benar, segala sesuatu yang baunya tidak enak-enak tuh harus dipijit, ya, harus dikeluarkan, gitu. Aroma kesombongan, ya, terus busuk, ya, keserakahan, kedagingan, kepalsuan, tipu daya, itu benar-benar harus harus tidak ada lagi bau-bau aroma kayak gitu. Yang adanya aroma yang wangi, ya, kerendahan hati, lemah lembut, sukacita, roh pengandalian diri, roh penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan, ya. Itu tuh benar-benar harus harus ada pada kita, gitu. Kita harus mengeluarkan aroma-aroma yang menyenangkan bagi Tuhan dan juga sesama, ya. Terus di ayat yang ke-13, lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Jadi pada waktu gadis-gadis itu akan menghadap raja, dia akan dibawa ke suatu ruangan. Apapun yang dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja untuk menemui raja. Nah, kalau misalnya orangnya tuh masih kedagingan, ya, wah, langsung pakai gelang keronceng itu sampai penuh, keronceng jadi keronceng tuh pakai kalungnya double-double, pakai anting-anting yang besar gitu, gandul-gandul kayak gini, ya. Ini raja bilang, ini toko mas berjalan apa piye ini, gitu. Sudah, Ondel-ondel. kamu kamu udah keluar aja, dah balik, gitu, ya, malah ditolak, gitu. Seandainya seandainya ya seandainya pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali, tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saagas, sida-sida raja, penjaga para gundik. Ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebut namanya. Ya, kalau misalnya raja tidak berkenan, paling dipakai ditiduri sekali, habis itu besok masuk ke ruang
gundik. Dan Hmm. dia dipanggil kalau raja ingat namanya. Ya, kalau enggak ingat, wassalam, jadi ya, jadi janda sampai seumur hidupnya gitu. Jadi gundik ya, dilupakan. Cuman dipakai sekali aja. Begitu pula hidup kita. Kalau kita ya dipakai sama Tuhan, tapi hidup kita dalam kedagingan, kita cuma dipakai. Sudah setelah itu kita akan dilupa, akan tidak dipakai lagi gitu. Tidak akan dipakai lagi sama Tuhan. Ceritanya pisau itu harus tajam. Kalau pisau ketul ya, pisau tumpul buat mengiris daging itu kenyal-kenyal, apakah dipakai? Diasah, Anda ketul lagi. Akhirnya apa? Malas gitu. Buk mahal pun pisau, harga mahal kita beli. Kenapa? Enak dipakai. Demikian pula kita sebagai apa pemberita kebenaran, ya kita harus berani ngomong apa adanya, tidak kompromi, mau marah, mau tersinggung, mau apa, ya kita sampaikan apa adanya gitu, ya kita mau dipakai Tuhan sebagai mata bajak yang tajam gitu. Terus ayat yang ke-14 ini. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tuh Esther tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Jadi waktu Esther itu dimasukkan di suatu ruangan, dia itu tidak menghendaki apapun selain yang dihendaki oleh Hegai, sida-sida itu. Ya, mungkin Hegai itu kan dia tidak minta apa-apa, dia tidak kemaru, wah perhiasan bagus-bagus, matanya langsung hijau, enggak, dia tidak mangas, tidak kedagingan lah, hidupnya tidak kedagingan, ya dia tidak mau pakai apa-apa kecuali selain yang dianjurkan oleh Hegai. Karena apa? Hegai itu kan orangnya raja, dia tahu seleranya raja itu apa. Oh, raja tuh sukanya kamu pakai anting-anting yang ini loh, ceplian ini, yang kecil gitu. Kalungnya yang tipis, simple gitu. Pakai gelangnya yang satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, pakai ini apa sepatu tapi yang enggak terlalu tinggi-tinggi, yang biasa saja. Nah, tahu seleranya, Higa tahu seleranya raja. Demikian pula yang tahu apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga ialah Roh Kudus. Roh Bapa itu sendiri. Ketika kita berjalan ketika di Galatia 5 ayat 25, jikalau kamu hidup oleh roh, hendaklah kamu hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita memberi diri dipimpin oleh roh Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan kita hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Ya, Tuhan tuh sukanya apa tuh? Oh, Tuhan tuh maunya kita mematikan daging kita. Oh, Tuhan maunya untuk kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Hidup dalam roh. Ya, menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Gitu. Itu yang Tuhan mau. Gitu. Nah, oleh sebab itu apa yang terjadi kepada Esther? Ya, maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia memperoleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain.
sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti pasti. Maukah hidup kita menjadi mempelainya Tuhan? Ya, ratu mempelainya Tuhan yang tidak seperti Ratu Esther. Kita mendapatkan kasih Tuhan, kasih Tuhan Yesus. Mempelai laki-laki itu benar-benar dia mengasihi kita, mengulurkan tongkatnya kepada kita, tanda dia mengasihi. Kenapa? Kita mau menuruti apa yang menjadi kehendak rohnya, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, kita nurut, hidup kita nurut. Inilah hubungan di akhir zaman ini. Kita harus mempunyai hubungan yang sungguh-sungguh sangat lebih close, lebih dekat lagi, ya, lebih close sama Tuhan. Karena tidak bisa kita mau menyongsong kedatangan Tuhan, menyambut kedatangan mempelai laki-laki, tapi hidup kita tidak punya hubungan apa-apa sama Tuhan. Hanya ke gereja rutinitas, hanya sekedar ritual aja, ya. Tapi kita tidak dikenal secara dekat dengan Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya, jangan sampai kita ditolak sama Tuhan. Jangan sampai kita dipakai sekali terus sudah tidak dipakai lagi seperti gundik. Ya, hanya dipanggil kalau dipanggil namanya. Jangan sampai seperti itu. Saudara-saudara. Dan yang ketiga adalah keintiman. Kalau dalam hal suami istri, keintiman itu secara daging. Ya. Dan kemudian kita melahirkan anak secara daging. Kalau keintiman dengan Tuhan itu secara roh. Ya. Kita ada suatu keintiman, kedekatan. Itu puncak dari hubungan, ya. Hubungan antara suami dan istri. Puncaknya tuh di situ, keintiman. Dan kalau dengan Tuhan itu puncaknya kita benar-benar hubungan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dengan seluruh hidup kita. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya. Barang siapa yang bersatu dengan orang Sundal, dia menjadi satu daging dengan Sundal, orang pesundal itu. Tapi kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan ketika kita satu roh dengan Tuhan, kita menghasilkan buah-buah roh. Ada perubahan hidup secara nyata. Kita menjadi manusia yang baru. Ya, manusia yang lama itu sudah kita tanggalkan. Kita mengenakan manusia yang baru, yang bertumbuh dari kemuliaan pada kemuliaan dalam iman, pengenalan akan Dia, akan Tuhan, perubahan karakter menjadi serupa dengan karakter Kristus, ya. Dan kita akan menghasilkan buah pertobatan atau keselamatan bagi orang lain, ya, yaitu jiwa-jiwa baru. Karena kita sudah diselamatkan, kita juga akan menghasilkan buah pertobatan. Kita akan melahirkan anak-anak rohani, ya. Kita ketemu sama Tuhan, kita juga orang lain juga ketemu sama Tuhan. Kita tahu jalannya, karena kita sudah berjumpa dengan Dia. Karena Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan jalan kebenaran dan hidup itu sudah ada tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita tahu jalannya. Ya, untuk kita kembali ke rumah Bapa di surga. Kita sudah tahu jalannya. Hanya melalui hidup dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Hubungan secara pribadi. Seperti suami istri. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ya. Tapi kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyampaikan Tuhan
Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada hamba-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini tertanam dalam hati kami Tuhan, termeterai dalam hidup kami. Untuk kami Tuhan mempunyai hubungan yang intim Tuhan, hubungan yang dekat dengan Engkau. Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, yang benar-benar Tuhan, jahat, dunia ini jahat Tuhan. Kami harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Engkau, mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, seperti hubungan suami istri, rahasia yang besar, yaitu rahasia hubungan Kristus dengan jemaatnya. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menjadi seperti Ratu Esther yang tidak menghendaki apapun selain yang dikehendaki oleh Roh Kudus dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, peganglah hidup kami, peganglah hidup kami. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami penuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami Tuhan didirikan di batu karang yang teguh, fondasi yang benar-benar kuat dan solid Tuhan, yaitu di batu karang yang teguh. Firman, pengenalan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, ketika banjir melanda, itu tidak akan membuat rumah kami, hidup kami goyah. Ketika angin badai menerpa, Tuhan, kami tetap akan tegak berdiri, Tuhan. Walaupun ada gempa kehidupan apapun, Tuhan, kami tetap kokoh berdiri di hadapan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak, Bu Trisya, atas firman yang sudah disampaikan. Kami jadi Amin. ingat dan Memberkati. belajar ya untuk supaya hidup kita ini mau berkenan bagi Tuhan. Dan kita juga belajar seperti Ratu Esther yang dimurnikan dan disempurnakan selalu, eh, membina hubungan yang menjalin hubungan yang sangat intim dengan Tuhan dan juga tidak melanggar semua aturan-aturannya supaya kita juga tidak menjadi ya cuma bekas dipakai aja seperti yang tadi ya. Tapi benar-benar kita bisa terpilih menjadi kayak Queen Esther. Oke, baik teman-teman, karena sudah malam kita mau akhiri persekutuan doa malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin Citrisya mau doa penutup untuk kita semua. Masih mute ini punyanya Citrisya. Ya, masih mute. Ah, ini sekarang sudah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan, tapi Tuhan Engkau tetap persatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, dengan tali cinta-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami setitik pun Tuhan. Tuhan, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberkati kami, Tuhan, semuanya yang di tempat ini. Kau Edwin, Tuhan, Putrisna, Anita, dan hamba-Mu, Tuhan. Berkati kami, hidup kami, Tuhan. Tuntunlah hidup kami. Kiranya Tuhan, bila mana lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan, Engkau tetap selalu bersama kami, dimanapun kami berada. Dasar kami tidur, penjagaan Tuhan, perlindungan Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Mari kita berfoto ya. Quick win yang foto kan? Sudah saya tak foto. Udah. Ya. Oke, ya wes kita jumpa lagi minggu depan. Semoga Bu Trisya, Bu Trisna, Bu Edwin semua sehat selalu, berada dalam perlindungan Tuhan, dan setiap Amin. apapun yang dikerjakan semuanya dibuat berhasil ya. Amin. Kita ketemu Amin. lagi dalam PD selanjutnya. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus berkati Maaf. semua. God Amin. bless. Bless. Bye-bye.